itu dalam hidup kami. Sepanjang Engkau berikan kami kesempatan hidup bawah kolom langit itu. Karena kami tahu diri kami, Tuhan, siapa kami di hadapan Kau. Kami hanya debu. Kami hanya debu. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk Engkau memberkati kami, karena kami telah memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk Engkau memberkati kami saat ini. Haleluya. Kami tidak inginkan kuasa apapun yang coba-coba mengalihkan fokus kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar kudus tawan hati kami. Mampukan kami untuk kami fokus kepada Tuhan saat ini. Untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan, apa yang terbatas, namun Engkau yang tidak terbatas yang aku andalkan. Roh Kudus, bukakan dan biarlah Tuhan Yesus mampukan semua kami, sehingga kami mampu mendengar dengan baik, kami mampu menyimak dengan baik, kami mampu Tuhan Yesus untuk mengerti, dan kami akan melakukannya di sepanjang kami hidup di bawah kolom langit ini. Sehingga kami akan disebut orang-orang berbahagia setelah kami mengakhiri hidup ini. Kami akan disambut oleh Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Luar biasa, saudara. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Tidak pernah berubah, kasih-Nya tetap sama. Karena firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah hari ini, kemarin, dan untuk selama-lamanya. Dia tetap tidak berubah. Dia tetap jadi Tuhan yang patut disembah di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kemarin tema khotbah yang saya sampaikan ini tentang apa, saudara? Fokus waktunya sangat apa? Mendesak. Dan Tuhan Yesus ada 3 peranan di situ, dan perempuan ini yang merupakan fokus daripada Tuhan. Untuk perempuan Samaria ini yang Tuhan alihkan fokusnya untuk fokus kebutuhan hidupnya. Itu fokus, Tuhan alihkan fokusnya untuk dia berfokus kepada jiwa-jiwa yang ada di Samaria yang perlu diselamatkan. Dan akhirnya dia mengerti bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan pada saat itulah dia tinggalkan tempayannya di sumur itu, dan dia pergi ke kota, dan dia mulai bersaksi pada orang-orang kota. Lalu pada saat itu orang kota semua datang, dan mereka sehingga mereka lebih mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus, dan mereka menahan Tuhan Yesus untuk apa? Bermalam. Berapa malam? 2 malam. Makin banyak orang Samaria diselamatkan. Saudara, saya percaya siapa ini perempuan Samaria tidak disebut namanya, tetapi perempuan Samaria berbicara tentang gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan yang adalah mempelai yang disiapkan Tuhan untuk kedatangan Tuhan pada kalian kedua. Dan saya percaya kita semua mempelai atau pribadi kita yang adalah gereja Tuhan harus siapkan diri kita, karena mempelai tidak lama lagi datang. Dia sebagai mempelai sorga, saudara. Dan memang banyak orang tahu bahwa dia selalu ingkari janjinya, bahwa setiap dia mau datang, sehingga ada yang berkata bahwa dari sejak dulu orang tua kita janji tentang kedatangan Tuhan ini sudah terjadi, tapi belum datang lagi. Tapi saudara dengar, itu panjang sabarnya Tuhan. Tuhan sabar. Tuhan belum datang. Kalau datang, saya dan saudara mungkin tidak selamat. Makanya dia kasih panjang sabar ini untuk saudara harus sungguh-sungguh fokus dan harus bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan hidup sesuai dengan apa saudara mau. Apa yang saudara mau belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau apa yang Tuhan mau dan saudara lakukan, itu pasti berkenan kepada Tuhan, dan pasti hidup saudara bahagia. Amin. Nah, hari ini saya berbicara tentang satu fokus, salah satu tema, saudara, berubah. Bilang kiri kanan, berubah. Saya mau berubah. Haleluya. Apalagi kalau suami istri begitu sama-sama, jadi mesti bilang begitu. Berubah, sehingga istri awasi suami, suami awasi istri, anak-anak awasi orang tua awasi anak-anak. Ini sudah saatnya. Kita tidak bisa main-main. Kita harus bangun keluarga kita, keluarga yang betul-betul cinta akan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh tahu kebutuhan Tuhan, dan kita kerjakan apa yang Tuhan punya mau. Hari-hari terakhir ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini
Saya percaya Roh Kudus akan bawa kita sehingga kita tidak gagal paham dari setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Dalam satu ayat yang kita akan baca, mari kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kalau bisa kita baca, yang tidak bawa Alkitab, kita lihat dalam Matius 23 ayat 13. Satu ayat saja, kita lihat sama-sama. Yang tidak bawa, saudara tolong tatap. Dan kalau saya minta HP saudara, kalau bisa tidak saudara live, itu kalau bisa saudara khusus untuk baca firman Tuhan. Karena mata Tuhan ada di tempat di mana engkau duduk, di mana engkau sementara lakukan apapun dia tahu saat itu. Iya, kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Mari kita baca. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dalam dan beritahu mereka yang untuk masuk. Ya, puji Tuhan. Diberkatilah saudara yang telah membacakan yang itu tetap dulu muncul. Itu ayatnya tetap muncul saudara. Tetap muncul sebab perlu kita lihat saudara. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu hai orang-orang apa? Munafik. Munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan Allah, kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang apa? Berusaha untuk masuk. Saudara, masuk surga ini bukan hal yang mudah, saudara. Bukan jadi orang Kristen kalau masuk surga. Bukan pikul salib, bukan gantung salib yang resikuti besar kalau gantung salib kalau saudara masuk surga, saudara. Betul? Bukan setiap kali pasca kalau saudara pikul salib lalu saudara pakai ini lalu orang cambuk saudara itu saudara masuk surga, saudara. Tapi surga itu saudara itu suatu usaha tindakan. Sebab kalau tidak demikian, Lukas pasal yang ke-13 ayat 24 tolong bacakan. Ini sendiri keluar dari mulut Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui apa? Pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk apa? Masuk, tetapi apa? Tidak dapat. Ini Tuhan yang bilang, berusaha. Saya bisa main-main itu masuk. Jangan berpikir saudara jadi orang Kristen lalu saudara sudah sejak lahir saudara punya pusat itu akan dipotong dengan Alkitab. Kalau saudara setelah itu mati taruh Alkitab di kepala di dada supaya nanti lalu itu tandanya bahwa saudara orang Kristen masuk surga. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Tuhan Yesus bilang berjuanglah kamu untuk masuk. Berjuang ini sama dengan apa? Usaha atau enggak? Usaha. Haleluya. Ini tidak bisa namanya. Kita harus sanggup. Kenapa sampai kita harus berusaha? Pertanyaan balik. Kenapa sampai kita harus berusaha, saudara? Kita harus berusaha karena semua orang yang berhasil karena semua orang yang berhasil awalnya orang itu dia kerja sungguh-sungguh. Dia kerja sungguh-sungguh berusaha. Dia sangat sungguh-sungguh berusaha sehingga dia berhasil. Jadi kalau saudara mau berhasil, jangan tunggu mulai dari sekarang. Jangan tunggu setelah saudara sudah tua baru saudara mau berjuang. Saudara sejak saudara masih punya kemampuan untuk kerja, saudara. Kalau bisa orang tua lepaskan saudara, ajar saudara untuk kerja. Jangan jadi anak lalu orang tua biarkan dia, orang tua kerja, anak bermain. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Itu betul-betul saudara. Anak-anak mulai kasih lihat orang tua bekerja dengan luar biasa tanpa pamrih. Anak-anak harus melihat hal itu dan mereka mulai kerja untuk mengubah hidup mereka. Harus mereka kerja sungguh-sungguh. Saudara, tapi kalau saudara tidak mau kerja sungguh-sungguh, ada 3 hal orang jadi kaya. Yang pertama, dia lahir dari keluarga yang kaya. Betul? Saudara, kenapa sampai IP itu kaya? Karena dia lahir dari dia punya bapak nama siapa?
Ipe punya nama siapa? Buana. Buana sudah kaya, makanya lahirkan Ipe. Ipe jadi kaya. Ipe sekarang melahirkan siapa? Ferry. Ferry juga jadi kaya. Yang kedua, saudara, untuk saudara mau jadi kaya, kawin dengan laki-laki atau perempuan yang kaya. Saudara, ini serius, saudara. Betul. Kawin dengan laki-laki atau perempuan yang kaya. Karena pasti, saudara, kalau laki-laki yang kaya, warisan kekayaan orang tua pasti turun untuk anaknya, dan anaknya pasti membahagiakan keluarga. Yang kedua, saudara, yang ketiga, saudara, saudara harus bekerja sungguh-sungguh. Saudara banting tulang sungguh-sungguh. Saudara harus bekerja tanpa pamrih, tetapi jangan lupakan Tuhan. Saudara bisa bilang amin? Haleluya. Banyak orang bekerja tanpa pamrih, tanpa ada waktu, tanpa ada hubungan lagi dengan Tuhan. Cuma fokus kepada uang, saudara. Tapi pertanyaannya, jangan sampai saudara jadi orang kaya yang bodoh. Betul? Jadi orang kaya yang bodoh. Lalu pada akhirnya saudara, dia kaya, dia punya hasil berlimpah-limpah, dia berpikir bagaimana supaya dia punya hasil semua bisa ditampung saat itu, dan pada akhirnya saudara, dia bongkar lumbung yang kecil, dia bangun lumbung yang besar, dia tampung semuanya hasil usahanya, saudara, hasil kebun, hasil sudah semua hasil dia tampung di dalam gudang-gudangnya, saudara. Dan pada akhirnya saudaraku, dia katakan bagi dirinya sendiri, hatiku senanglah, sebab semua telah bertimbun tahun-tahun, dan menikmatilah kebahagiaan. Tapi dia tahu, Tuhan Yesus bilang, malam ini juga napasmu akan diambil daripada engkau. Siapa yang bisa tahan napas kalau Tuhan ambil? Siapa yang bisa tahan? Orang tuanya, kekayaannya, tidak bisa. Dan setelah napas diambil, lalu Alkitab mencatat bahwa semua yang kau sediakan selama ini, siapa yang akan memperolehnya? Halo? Karena Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. So, kalau engkau cari dulu kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Engkau cari yang ditambahkan, cari yang ditambahkan. Engkau tidak cari dahulu kebenaran dan kerajaan surga dan kebenarannya, saudara. Saudara-saudara punya harta itu, apa gunanya? Saudara, engkau memiliki seisi dunia ini kalau nantinya engkau binasa. Tidak ada guna, saudara. Berarti hidup kekal itu suatu harta yang tidak bisa ambil dari saudara. Amin. Suatu harta yang tidak bisa diambil oleh saudara. Dan harta itu adalah harta pusaka yang saudara miliki saat ini. Walaupun saudara tidak memiliki segala sesuatu, tapi kalau saudara memiliki keselamatan, saudara punya nilai di mata Tuhan lebih besar daripada orang kaya yang tidak memiliki kebenaran. Amin. Amin. Doa serius sekali, saudara. Haleluya. Jadi saudara punya semua orang yang sekarang ini menjadi juara 1, juara 2, juara 3. Bahkan yang sekarang ini dia mendapat medali emas atau perak atau perunggu. Saudara, itu semua mereka awalnya mereka harus sungguh. Apa? Latihan dengan apa? Latihan dengan apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Latihan dengan sungguh-sungguh. Dia bisa manage waktu, makan jam sekian, dia punya jam olahraga jam sekian sampai jam sekian, dia punya waktu istirahat, itu semua di manage dengan baik, sehingga pada akhirnya dia waktu tampil dia juara. Nah, kalau biasa juara 1 berapa orang? Dari 1000 orang yang biasa dapat juara 1 siapa? 1 orang. Berarti berapa? 999 itu dapat juara 2. Jalan juara 2 juga cuma 1, juara 3 juga 1. Nah, ini tanya bahwa kita harus berjuang, saudara. Masuk surga ini bukan hal yang mudah. Ini harus kita berjuang. Tapi mereka yang berhasil karena mereka berjuang, saudara. Dan tidak akan pernah ada seorang yang tidak berjuang dan dia mendapat juara. Tidak pernah akan ada orang yang tidak berusaha lalu dia bisa berhasil, saudara. Tidak pernah akan ada. Dan tidak akan pernah orang memperoleh juara 1, 2, dan 3 atau memperoleh emas dan perak, medali emas dan perak, saudara, kalau dia tidak berusaha. Harus usaha. Bila kiri kanan apapun terjadi, saya tetap usaha selagi kekuatan masih ada bagi saya. Amin. Coba bilang, saya tetap berusaha selagi kesempatan masih ada bagi saya. Dan tidak boleh menyerah.
Amin. Haleluya. Tidak boleh menyerah, saudara. Haleluya. Saudara mau hidupmu diberkati? Saudara mau hidupmu diberkati atau hidup keluargamu diberkati? Hendak berhasil, sukses, dan mendapatkan karunia karunia berkat yang luar biasa, dan saudara menikmati karunia untuk menikmati. Sekali lagi, saudara mau hidup saudara, hidupmu, bahkan hidup keluargamu sukses, berharga, berhasil, dan juga saudara memiliki kekayaan yang banyak, dan saudara juga mendapat karunia untuk memperoleh kekayaan itu, atau saudara tidak mendapat karunia untuk memperoleh semua kekayaan itu. Orang lain yang nanti ada menikmati, saudara mau pilih mana? Kita baca firman Tuhan. Kita lihat dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Sebab orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk apa menikmatinya, untuk menerima kebahagiaan dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayatnya, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Tolong satu kekasih bantu saya cepat-cepat baca. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, ini hal yang saudara, serius saudara. Saya mau tanya saudara menikmati karunia, memberkati karunia untuk saudara punya usaha diberkati, harta benda makin bertambah, dan saudara menikmati harta itu, atau saudara bekerja dengan luar biasa, saudara berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa pandang menyerah, tanpa pandang waktu hujan dan panas. Saya berpikir tadi hujan mungkin banyak tidak datang, tapi saya percaya saudara punya hati mulai digerakkan oleh Tuhan untuk ada punya roh yang menyala-nyala untuk terus datang beribadah. Maka puji Tuhan, dia lebih banyak dari ibadah yang pertama. Saudara, yang kekasih, bahkan yang sudah ibadah 2 kali, saudara punya kerinduan, saudara. Sebab 1 hari di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, orang yang suka saudara suka 1000 hari tempat lain, itu kamu tidak suka untuk ibadah. Kamu tidak suka ibadah karena ibadah itu sudah terlalu dianggap lama. Tetapi kalau saudara mau hitung waktu dengan Tuhan, saudara, kita punya waktu selalu kasih sisa untuk Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan kasih sisa waktunya bagi saudara, untuk saudara sisa waktu, atau saudara memberi waktu yang tidak baik untuk Tuhan, demikian lalu Tuhan balaskan itu bagi saudara. Itu saudara, mari kita manage waktu dengan baik. Kita harus adil dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, semua sia-sia. Saya percaya kita pilih, kita memiliki karunia, harta benda, kekayaan yang melimpah, dan kita punya kuasa juga untuk menikmati. Amin. Kita senang dengan itu saudara. Ini disebabkan karena apa? Usaha. Amin. Usaha saudara. Nah, kita lihat saudara, kenapa sampai untuk memperoleh hal yang baik dan benar, termasuk masuk dalam kerajaan Allah, itu harus berusaha. Kenapa saudara? Harus berusaha. Yang pertama, ada yang merintangi. Karena saudara mau masuk surga itu ada yang merintangi. Ada penghalang. Saudara, kalau saudara masuk desa Kolilin, kalau palang sudah ditutup, saudara pembesar apapun tidak bisa masuk. Betul? Betul atau betul? Atau di sini kalau palang saudara, dia pun jalur yang pertama sudah jalan, saudara mau berusaha apa lagi masuk saudara, pasti saudara bawa belur. Mau masuk surga itu ada penghalang. Penghalang saudara, dan penghalang ini tidak bisa kita lewati. Kita harus sabar untuk menunggu saudara. Kita harus sabar saudara. Nah, penghalang-penghalang ini mari kita lihat. Penghalang-penghalang untuk orang tidak masuk surga
Jangan sampai ada keluarga kita, ada keluarga kita, atau ada orang tua kita, atau ada teman kita, ada siapa saja yang punya roh seperti roh orang Farisi, ahli Taurat orang Farisi, atau orang-orang yang munafik, saudara. Yang pertama yang menjadi penghalang itu adalah, saudara, siapa? Ahli Taurat. Yang kedua, siapa? Orang-orang Farisi. Yang ketiga, orang-orang munafik. Nah, kita lihat satu-satu, saudara. Ahli-ahli Taurat, mereka itu adalah para pakar. Mereka pakar, mereka cendekiawan. Dan saudara, mereka itu mendalami Alkitab, mendalami Taurat, dan mereka tekun, dan mereka mengajarkan itu bagi umat Israel, saudara. Bagi agama yang mereka anut, yaitu agama Israel. Coba kita baca dari Matius 23, ini ayat yang kedua dan ketiga. Tolong bacakan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara bisa lihat, banyak orang yang bicara firman. Betul? Banyak majelis yang bicara firman, banyak pendeta yang bicara firman, banyak para tokoh agama bicara tentang firman. Tapi pertanyaannya, mereka hidup sesuai dengan firman itu enggak? Kursi Musa berbicara tentang siapa? Imam, tentang pelayan Tuhan, tentang hamba Tuhan. Bupati dan wakil bupati pelayan Tuhan atau enggak? Halo? Pelayan Tuhan, karena mereka juga wakil Allah. DPR itu wakil Allah atau wakil Allah atau wakil manusia saja? Mereka wakil Allah dan wakil rakyat. Dengan demikian saya percaya kalau saudara wakil Allah, saudara takut untuk korupsi. Saudara takut untuk selewengkan sesuatu, yang salah bikin benar, benar bikin salah. Yang tidak mampu duduk di tempat yang tidak layaknya, yang mampu tidak kasih dia pekerjaan. Ini kan salah, saudara. Jadi kadang-kadang screening untuk kompetensi, ujian kompetensi untuk menduduki, tapi kadang-kadang itu cuma kalkulasi saja, itu cuma omong kosong saja. Karena ada orang-orang tertentu yang sudah ditempatkan di tempat itu. Lalu cuma karena pakai dengan cara itu, lalu itu seakan-akan benar, saudara. Berdoa saya dan saudara sebagai anak Tuhan, saudara yang ada di pemerintahan, saudara telah berdoa saja, karena yang meninggikan saudara bukan manusia, tapi Tuhan yang meninggikan. Yang penting cara hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Paulus pun demikian, saudara. Apapun pekerjaan saudara, terus hidupmu memuliakan Tuhan. Jadi dokter Tuhan, tangan Tuhan untuk menolong banyak orang. Amin. Haleluya. Jadi guru untuk bisa mengajarkan pengetahuan dan juga kebenaran bagi banyak orang. Jangan sampai murid tukang memaki karena memang dong lihat dari ibu guru, bapak guru tukang memaki. Anak tidak bisa kita larang dia, lebih kalau apa yang kita larang anak, orang tua sementara lakukan. Ya, saudara paham? Saudara, kita tidak bisa bilang anak, nyong, stop mabuk sudah. Kalau dong lihat bapak sendiri masih mabuk, nyong, jangan bergaul dengan anak itu, saudara. Tapi bapak sendiri masih bergaul dengan orang-orang yang cuma duduk untuk menceritakan ketidakbaikan orang, melihat kekurangan orang, dan melihat susah orang, itu yang diceritakan. Tidak melihat kebaikan orang dan tidak melihat suksesnya orang, lalu mereka itu bergaul dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, sebab apa? Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak apa? Kelakuan yang baik. Alkitab sudah catat ini semua, saudara. Tapi kadang-kadang kita bukan tidak tahu. Sudah tahu sampai lupa tahu. Sudah tahu sampai lupa diri, saudara. Haleluya.
Nah kita lihat saudara, itu tadi kita sudah lihat orang-orang. Nah kita lihat orang fasik, saudara, orang-orang fasik. Mazmur 51 ayat 16 sampai 21, tolong bacakan. Mazmur 50 ayat 16 sampai 21 dan nanti Yudas 1 ayat 15 dan 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapan. Saudara, perbuatan fasik lakukan terus, saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Alkitab katakan apa yang engkau tabur itu yang kau tuai. Engkau tabur kebaikan, engkau pasti tuai kebaikan. Engkau tabur kejahatan, pasti engkau tuai kebinasaan. Amin. Saya tidak terlalu banyak saudara menjelaskan karena saudara kasih tahu. Saudara, kalau engkau tabur kebaikan kepada suamimu, terbuka bagi suamimu, terbuka bagi istrimu, terbuka saudara, apapun yang harus berembuk bersama, ambil keputusan bersama, saudara. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena suami istri itu simbol daripada apa? Daripada apa? Kristus dan jemaat. Jadi bayangkan kalau hubungan antara Kristus dan jemaat lalu suami tampar istri, berarti Kristus yang tampar istri, kan nggak bisa. Kalau hubungan Kristus dan jemaat, Kristus begitu mengasihi jemaatnya. Kenapa suami tidak begitu mengasihi istri? Tapi kadang-kadang banyak istri tegur lagi, janganlah begitu Pak, sampai pi. Tapi tetap saja, saudara. Saudara, telepon saya punya anak, saudara. Dia sekarang ada di di Molowaru, saudara. Dan saya bilang untuk dia, kesempatan untuk bekerja, untuk mau sukses, jauhkan pergaulan yang banyak. Lebih baik satu orang engkau bergaul dengan dia, waktu dia berbuat salah tegur engkau, daripada banyak orang yang terus puji saudara dan akhirnya saudara tidak bisa menabung karena makan puji punya kerjaan. Tidak bisa menabung. Ini sudah saat bergaul cuma dengan satu orang. Yang satu orang itu bisa menegur engkau waktu engkau berbuat salah. Tapi banyak orang waktu engkau berbuat salah bilang saya apa-apa Bu, lakukan saja. Itu luar biasa, saudara. Itu menyesatkan dan sesatkan. Dan yang paling utama harus ada hubungan. Jadi bukan pekerjaan, dan hasil daripada pekerjaan itu yang kau harus fokus untuk melayani Tuhan. Siap Bapak. Gitu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara hal-hal ini harus didapati dari mana? Dari dalam rumah. Sebab kalau tidak dapati dari dalam rumah, dia akan keluar rumah. Dan orang-orang yang juga tidak pernah ajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan dan menghormati akan Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, percaya bahwa mereka akan terbentuk dalam keluarga yang demikian dan mereka akan pulang ke rumah tetap menjadi anak-anak pemberontak, menjadi anak-anak yang tidak pernah dengar orang tua. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kita lihat orang-orang yang munafik. Yudas membaca Yudas pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tolong bacakan. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan mereka semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, hidup semacam ini dalam nama Yesus dari tempat ini bertobat.
Saudara mau bertobat dengan cara ini? Kalau saudara tidak bertobat dengan cara ini, biar saudara setiap hari ada di gereja, tidur di gereja lain, mati pasti masuk neraka. Mati pasti masuk neraka. Nah kita lihat saudara, sikap orang-orang munafik adalah mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati mereka. Itu orang-orang munafik saudara. Dapat kata orang dia benci, kata dapat tetap orang suka. Parah sekali kalau dia datang bikin apa, bikin stok saja. Kalau gitu tuh, haleluya. Makanya saya takut saudara, kalau yang saya datang saudara, kalau saudara tinggalkan saya. Karena mungkin saudara berpikir saya terlalu fanatik untuk bicara tentang pertobatan. Nanti beta punya kesalahan nanti. Saudara, aku yang kekasih, kalau engkau menolak saya percaya engkau menolak Tuhan yang datang bagi saudara saat ini. Karena saya, saudara, betul-betul apa yang saya katakan saya sudah lakukan itu, sudah hidup di dalam itu dan hidupkan itu. Sudah hidupkan itu, saudara. Saudara, hari Rabu, kalau hari Kamis, hari Selasa itu, saudara. Kalau saya mengkabat kekasih sudah meninggal, karena apa saudara? Waktu dia keluar dari kamar saudara, saya sudah dia keluar tapi dia tidak fokus, dia tidak lihat saya. Saya ada telepon tapi saya stop telepon dan saya sembunyi. Jadi waktu dia lewat itu dinding lalu langsung dia kaget saudara. Kaget itu bukan kaget sembarang, tapi kaget itu jantungnya langsung tidak mampu untuk pompa darahnya saudara. Dan akhirnya saya pikir itu biasa saja, materinya biasa saja. Dia kaget. Dan saat itu saudara dia masuk di kamar. Waktu masuk di kamar, setelah dia keluar, saya berdaya. Saya langsung rangkul dia dan mulai saya. Karena saya pikir saya harus ambil langkah untuk harus. Haleluya. Saudara yang kekasih. Jadi lebih baik apa? 2 orang daripada 1 orang. Kenapa? Karena kalau 1 lemah, yang kuat pasti tolong. Amin. Dan saat itu saudara dia dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Saya mulai ambil langkah, saya mulai pici badan. Semuanya panas mulai semua. Karena saya mulai teringat kembali, saudara, saya mulai teringat kembali waktu kami mulai bertobat, saudara. Lalu ibu ini ada satu wanita, saudara, satu usi ini dia belum menikah tapi dia punya jantung bocor. Dan dia punya hidup itu, saudara lihat pucat sekali. Dan saudara orang ini tidak bisa dikejutan. Tapi tiba-tiba karena mamanya saya tahu mamanya itu, asik gertak dia langsung kamu stop. Dan pada saat itu kita mulai ambil langkah untuk pijit. Dan saya yang tukang pijit saudara. Haleluya. Akhirnya dia punya napas kembali, pulih kembali dan hidup saudara. Waktu itu mamanya ada pikir itu ya. Pikir perbuatan itu waktu yang terjadi saya lakukan itu. Jadi ini saudara, kita punya napas ini saudara. Jangan pikir kita kuat. Bisa saja gertak begitu langsung putus napas kan? Bisa kan? Jadi kita mau bangga apa di hadapan Tuhan? Napas kita seperti uap. Napas kita seperti apa? Selangkah jua. Napas kita seperti bunga yang mekar di pagi hari. Siang kenal panas dia, lalu dia gugur. Itu hidup manusia. Makanya hidup manusia yang sangat singkat ini gunakan akan secara baik. Untuk pada akhirnya ada 2 kekekalan di balik kematian, masuk surga atau masuk neraka. Itu keputusan sejak saudara hidup. Bukan nanti mati, banyak orang bilang nanti mati baru Tuhan Allah atur. Tuhan Allah yang mengatur Hosea punya atur diri sendiri, makanya engkau akan mendapat kebinasan seperti ini. Saudara, sebelum saya lanjut saudara, mari kita lihat tayangan video ini saudara. Dan saya tayangan video ini berbicara tentang nubuatan Wahyu Yohanes di Wahyu ini sementara digenapi. Nah kalau bisa tayangan ini diputarkan lampu mati sehingga kita lihat betul-betul jelas saudara. Kitab Wahyu mulai digenapi diam-diam namun pasti. Dalam sekejap mata, pengangkatan terjadi, menandai awal dari 7 tahun terakhir yang digambarkan Alkitab. Dunia seketika kacau, miliaran orang lenyap tanpa jejak, pesawat jatuh, kendaraan bertabrakan, kota-kota dilanda kepanikan.
pemerintahan runtuh, ekonomi hancur, dan manusia berusaha memahami hal yang tak dapat dijelaskan. Para ilmuwan menyebutnya anomali kosmik. Para pemimpin dunia menggelar pertemuan darurat dan tokoh agama berusaha menenangkan umat. Namun jauh di lubuk hati, semua orang tahu ini bukan fenomena alam, ini penggenapan janji Tuhan. Roh Kudus yang selama ini menahan kuasa kejahatan telah disingkirkan, seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7. Hanya ada satu yang sekarang menahan sampai ia disingkirkan dari tengah-tengah. Tanpa hadiratnya, dunia berubah menjadi ladang terbuka bagi kekacauan, kekerasan, dan keputusasaan. Hati nurani manusia runtuh. Doa-doa berhenti. Gereja-gereja kosong menjadi saksi bisu iman yang ditinggalkan. Para pendeta yang dulu hanya mengkhotbahkan kenyamanan kini sadar mereka tertinggal. Mereka menangis namun sudah terlambat. Sementara itu teori-teori menyesatkan bermunculan. Ada yang berkata mereka yang hilang telah naik ke tingkat kesadaran baru. Ada pula yang menyalahkan alien. Penipuan merajalela dan kebenaran terhapus dari dunia. Bumi tanpa sadar memasuki masa 7 tahun nubuatan Daniel, masa kesengsaraan dan penghakiman. Namun yang paling menakutkan bukanlah kehancuran fisik, melainkan kekosongan rohani, dunia tanpa Roh Kudus. Dan di sanalah sejarah manusia benar-benar mulai terungkap. Nama Kristus kini menjadi sesuatu yang tidak nyaman disebut. Berbicara tentang dia dianggap sebagai tindakan penolakan sosial. Dalam keadaan inilah terlihat betapa jauh hati manusia telah menjauh dari Tuhan. Pengangkatan tidak hanya memisahkan manusia, tetapi juga membelah jiwa. Dari mereka yang tertinggal ada 2 jenis. Mereka yang menyesal dan mencari Tuhan, serta mereka yang semakin mengeraskan hati. Dosa tidak lagi disembunyikan, melainkan dirayakan. Ketakutan dan rasa bersalah berubah menjadi pemberontakan. Kekacauan menjadi lahan subur bagi munculnya tatanan baru. Manusia siap menerima suara apapun yang memberi rasa aman, bahkan jika suara itu bukan berasal dari Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 ayat 37. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya dengan kedatangan anak manusia. Orang-orang hidup tanpa takut Tuhan, mencari kenikmatan dan kenyamanan di tengah kehancuran. Kasih karunia ditarik dan rasa akan kesucian lenyap. Bencana alam, wabah penyakit dan keruntuhan sosial terjadi semakin sering. Dunia menganggapnya sebagai krisis iklim. Padahal langit sedang mempersiapkan bunyi sangkakala, kuil-kuil menjadi sunyi, jalanan penuh bahaya dan ketakutan menjadi keyakinan baru. Dalam kekosongan rohani inilah kejahatan mulai berkuasa. Dunia menata dirinya tanpa Tuhan, manusia naik ke tahta, sementara kebenaran runtuh. Agama-agama melebur menjadi satu wacana toleransi universal yang menolak keunikan Kristus. Sains menawarkan paradigma baru. Para pemimpin dunia menyerukan perdamaian, tetapi itu hanyalah ketenangan sebelum penghakiman. Kini nubuatan tidak lagi jauh. Kiamat bukan sekadar simbol. Ya, saudara, lampunya. Saudara percaya atau tidak, tapi ini pasti akan terjadi. Kapan ini terjadi sudah sangat dekat. Bahkan sudah ada di depan pintu, tinggal pintu dibukakan saja. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, saudara, hargai semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, tetapi jangan ikuti dia kalau dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Kita baca, tadi kita sudah baca, tapi baca ulang, saudara. Matius 22 ayat 2 sampai ayat yang ketiga tadi. Jadi jangan saudara pilih-pilih. Oh, nanti kalau hamba Tuhan ini baru ketemu datang. Saudara nggak bisa. Semua hamba Tuhan dia sampaikan firman Tuhan saudara terima dan saudara lakukan. Tapi sifat hidupnya,
yang dia suka jalan dengan orang punya istri, yang dia suka jalan dengan orang punya suami, dan dia suka hidup berselingkuh, jangan ikut dia punya sifat itu. Tapi firman Tuhan yang dia sampaikan ikut. Haleluya. Tolong bacakan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bayangkan saudara. Jadi ini penting sekali bagi saya dan saudara, sehingga saudara, orang mengajarkan firman Tuhan, kita tangkap itu firman kita lakukan, tapi mereka sendiri walaupun tidak lakukan, karena mereka ajarkan jangan mabuk, kan begitu. Karena Alkitab bilang pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Biasanya kalau mereka khotbah, percaya kalau orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, hamba Tuhan yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak pernah singgung masuk area ini. Betul? Karena kalau mereka masuk area ini kecuali semabuk macam beta. Tapi selagi masih mereka mabuk dan bilang ke atas, Pak Pendeta, Pak Pendeta foto bagus, Pak Pendeta minum lah, makanya ketemu semua majelis semua minum, atau semua pekerja minum, kan begitu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, saya lihat jam dulu, ya, lagi 5 menit lagi selesai, saudara. Yang ketiga, saudaraku yang memiliki hati hamba. Dalam hidup ini harus memiliki hati hamba. Saudara dan saya bukan tuan, kita hamba. Nah, kita baca saudara dalam Matius 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan apa? Ditinggikan, saudara. Bukankah Yesus sendiri, saudara? Sang firman itu, Yesus sendiri adalah idola kita. Yesus sendiri adalah saudara itu adalah cermin kita yang kita harus ikuti. Dia katakan begini, saudara, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Betul? Saudara mau lihat ayat itu betul atau enggak? Saudara baca Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Ambilkan? Ya, sama-sama saudara baca. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, ubahlah masa depan saudara dengan cara memiliki hidup yang benar dan yang baik. Ya, dalam arti begini, saudara, kalau istri punya kehidupan yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Allah, istri harus berubah sehingga harus sesuai dengan firman Allah. Suami punya hidup tidak sesuai dengan firman Allah, harus juga berubah dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak yang punya hidup tidak baik, saudara, dalam arti begini, saudara, ada sesuatu yang saudara tidak bisa ubah dan saudara harus terima. Dalam arti hari kelahiran saudara, orang tua saudara, suku dan bahasa saudara, bahkan saudara proses ketuhanan itu saudara tidak bisa menghindari. Sampai kepada kematian itu tidak bisa menghindari, itu harus diterima. Betul? Tetapi yang bisa diubah saudara punya kebiasaan yang malas jadi kebiasaan yang baik. Betul? Kebiasaan yang tidak menghormati suami harus menghormati suami. Kebiasaan yang tidak menghargai istri harus menghargai istri. Kebiasaan yang tidak memberontak kepada orang tua harus dengar-dengaran kepada orang tua. Hal-hal seperti begini, saudara, saudara anggap bisa sepele, tapi saudara, ini kebenaran yang perlu saudara ikuti. Saudara malas harus jadi rajin. Saudara masa bodoh dalam hidup harus berubah untuk serius, untuk berusaha sungguh-sungguh. Sebab kalau saudara tidak berusaha sungguh-sungguh, kalau saudara ingin saudara jadi orang kaya, itu mimpi. Mimpi yang tidak pernah terwujud. Saudara mau supaya keluarga saudara tetap utuh dan kuat, kokoh, saudara. Tapi saudara tidak mau hidup, menghargai istri, menghormati suami.
Anak-anak menghormati orang tua, saudara, itu mimpi saudara. Tapi kalau saudara bisa, dan hal-hal begini saudara tidak perlu tahan untuk tidak mau berubah. Harus berubah. Harus berubah. Apa yang harus berubah? Yang tadi, malah jadi rajin, masa bodoh jadi serius. Amin. Yang tidak pernah punya komunikasi dengan Tuhan, mulai belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena semua kekayaan yang saudara dapati itu sumbernya dari Tuhan. Dan dari itulah saudara harus pakai untuk juga kemuliaan Tuhan. Jangan saudara pakai untuk berfoya-foya. Seperti anak yang terhilang, dia minta dia pengharta. Dia waktu ada dengan teman-teman hura-hura, ada dengan perempuan-perempuan pelacur, setelah dia dalam kemiskinan. Mana teman-temannya itu? Yang dia kasih minum mereka. Mana teman-teman itu? Yang dia kasih makan mereka, traktir mereka. Mana teman-teman itu? Waktu engkau dalam keadaan susah, saya percaya Bapak tetap tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia punya mata tetap tertuju. Jangan sampai engkau jadi anak yang terhilang tapi di dalam rumah, seperti dengan kakaknya itu, saudara. Kan dia tidak pernah menikmati apapun yang orang tua punya. Haleluya. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari maju cepat-cepat saudara, karena kita semua komitmen